Kali ini Ketua Bidang Politik PSI, Bestari Barus, harus diapresiasi. Pernyataannya telak menghujam ke jantung banteng. Terutama pernyataannya bahwa faktanya PDI Perjuangan tidak pernah menang di kontestasi Pilpres selain Jokowi. Karena terbukti Megawati 2 kali ikut kontestasi selalu kalah dari SBY. Ganjar juga kalah dari Prabowo. Hanya Jokowi yang berhasil menang selama 2 periode. Pernyataan Bestari ini diungkapkan saat dialog di CNN Indonesia bersama politisi PD Perjuangan Guntur Romli dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi. Yang menarik juga dalam dialog ini, Guntur Romli mengumbar fakta sesat. Dia mengklaim Jokowi tidak mempengaruhi elektabilitas PDI Perjuangan. Menurutnya Jokowi hanya menyumbang 1%. Nanti saya akan beber data lengkap yang mengatakan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini dan kupas satu persatu. Apa pengaruh dari jalan-jalan Jokowi itu terhadap PDI Perjuangan di daerah? Jawaban saya waktu itu, saya tegaskan bahwa itu tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Karena Jokowi sudah dipecat dari PDI Perjuangan bersama Gibran, bersama Bobi. Jadi nggak akan berdampak apapun dari perjalanan Jokowi terhadap PDI Perjuangan. Pertama soal apakah belusukan Jokowi ini akan berdampak ke PDI Perjuangan. Ya jelas berdampak. Dampaknya yaitu akan makin banyak simpatisan Pak Jokowi yang masih di PDI Perjuangan. Itu akan keluar. Termasuk publik yang masih beranggapan Jokowi masih bagian dari PDI Perjuangan. Itu akan menarik dukungan ke Banteng. Dan pastinya mereka akan beralih ke PSI. Apalagi faktanya, tidak ada figur PDI Perjuangan yang popularitasnya bisa sekelas Jokowi. Yang figurnya bukan hanya merakyat, tapi sangat dicintai rakyat. Bahkan ketua umumnya Megawati masih jauh dibandingkan Jokowi jika sama-sama turun ke rakyat. Karena Megawati kesannya elitis, tapi Jokowi sebaliknya, pemimpin yang populis. Kemudian juga disampaikan bahwa saya dengar juga wartawan minta komentar ke saya, Bang Bestari Barus juga bilang bahwa nanti kalau jalan-jalan Jokowi menyampaikan sudah tidak bersama PDI Perjuangan. Nah, saya merespon balik bahwa memang benar, tapi juga jawab secara jujur bahwa Jokowi tidak hanya tidak bersama PDI Perjuangan lagi, tapi sudah dipecat dari PDI Perjuangan. Jadi ketika saya bicara soal konteks Jokowi adalah pengaruhnya terhadap PDI Perjuangan, kami tegaskan bahwa itu tidak akan ada pengaruh sama sekali, dan itu juga merupakan bagian dari strategi politik partai politik yang lain. Kami tidak mau komentar. Tapi kalau hubungannya dengan PDI Perjuangan itu sudah selesai. Demikian, Pak. Di sini Guntur Romli menegaskan kemarahan Banteng. Dia ingin terus membangun narasi bahwa Jokowi dipecat PDI Perjuangan. Padahal ini salah satu bukti nyata blunder PDI Perjuangan. Orang yang sangat ditokohkan, presiden 2 periode dan dicintai rakyat, tapi dipecat PDI Perjuangan hanya karena alasan tidak manut ke ketua umum. Apalagi sudah timbul stigma, Banteng selalu memecat orang baik. Dan itu makin dibuktikan dengan narasi bahwa PDI Perjuangan memecat Jokowi. Baik, kalau elektabilitas menurut pandangan Bang Guntur, kira-kira masih akan signifikan nggak sih kalau melihat bagaimana kemudian saat itu keberadaan seorang Joko Widodo sebagai kader dari PDI Perjuangan dan saat itu posisinya juga sebagai presiden begitu? Kalau kami melihat data antara tahun 2014 kemudian tahun 2019, ketika Jokowi menjadi presiden, PDI Perjuangan datanya itu hanya naik berapa persen, 1% atau berapa gitu. Jadi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap elektoral partai. Nah, ini mohon koreksi, ini ada Bang Mas Burhan di sini. Jadi bagi kami, ketika PDI Perjuangan pun tidak memiliki dampak dari Jokowi terhadap PDI Perjuangan. Ini contoh salah satu penyesatan yang dilakukan Guntur Romli. Tidak memberikan pemaparan data yang jelas. Karena tujuannya untuk menarasikan lemahnya pengaruh Jokowi. Tapi mari kita lihat datanya secara lengkap. Suara PDI Perjuangan paling tinggi itu di pemilu 1999 yang presentasinya mencapai 33,7%.
Karena kala itu PDI Perjuangan dianggap partai anti Orde Baru dan reformis. Itu juga pemilu pertama pasca reformasi. PDI Perjuangan mengantongi sepertiga total suara nasional. Di pemilu 2004, suara PDI Perjuangan turun drastis menjadi 18,53%. Peringkat satunya adalah Golkar. Di pemilu 2009, PDI Perjuangan hanya mendapat 14,3%. Ini titik terendah PDI Perjuangan. Saat itu PDI Perjuangan adalah partai oposisi. Di pemilu 2014, PDI Perjuangan naik jadi 18,95% dan jadi pemenang pemilu. Inilah yang tidak disampaikan Guntur Romli. Ini masuk era keemasan PDI Perjuangan karena faktor figur Jokowi sebagai magnet elektoral. Jokowi pun menjadi presiden. Di pemilu 2019, suara PDI Perjuangan naik menjadi 19,33%. Ini yang disebut Guntur Romli hanya naik 1% dari sebelumnya. Ini memang wajar, karena PDI Perjuangan sudah jadi partai penguasa, pemenang pemilu. Tidak ada pesaing lagi. Dan membuktikan pengaruh Jokowi. Walaupun sudah di puncak, suara PDI Perjuangan tetap naik. Di pemilu 2024, walaupun masih suara tertinggi, tapi suara PDI Perjuangan turun menjadi 16,72%. Ini ketika Jokowi mulai disingkirkan PDI Perjuangan, tapi belum ada narasi dipecat. Nanti usai pemilu itu baru kemudian PDI Perjuangan narasikan Jokowi dipecat dari partai. Jadi di sini sangat kelihatan, Guntur Romli sengaja menyampaikan informasi tidak lengkap, agar terbangun narasi, Jokowi tidak punya pengaruh apa-apa pada elektabilitas PDI Perjuangan. Ya, kalau saya sendiri sih sanksi kalau kalau Jokowi itu punya dampak kepada PSI. Karena saya melihat misalnya pada tahun 2024 bagaimana PSI itu memasang baliho Jokowi di seluruh Indonesia dengan menyebut bahwa PSI Partai Jokowi ya ternyata juga tidak memberikan dampak elektoral terhadap PSI dan tidak lolos ke parlemen. Nah, ini yang bagi saya ya mungkin sudah sepatutnya Pak Jokowi itu kembali kepada ucapannya sendiri. Kalau mau kembali ke Solo sebagai rakyat biasa, ngomong cucu, tapi semuanya kembali kepada pilihan Pak Jokowi sendiri. Ya, saya melihat bahwa di sini PDIP ini masih sangat emosional sekali dengan Pak Jokowi. Semenjak kenikmatan-kenikmatan itu dicabut, ya emosionalnya tertinggal dan terus terpelihara secara baik. Saya kira itu yang harus kemudian diperbaiki karena berpartai itu kan harus dewasa. Orang pindah sana pindah sini, saya pindah ke PSI bebas. Anda dari PSI pindah ke PDIP juga kan bebas juga kan gitu ya. Apapun yang melatar belakangi itu. Namun hari ini PSI sangat bergembira. Kenapa? 10 tahun Pak Jokowi itu jadi presiden, sampai beliau selesai itu belum pernah menyatakan bahwa beliau itu mendukung PSI. Nah, makanya efek ekor jas itu dapatnya kemana-mana lah, paham lah kita itu kan. Tapi setelah Pak Jokowi menyatakan beliau bersama PSI di Kongres, bahkan di Rakernas PSI, ini yang berpindah luar biasa banyak sekali. Dan alhamdulillah itu pasti akan memperkuat PSI. Kalau dikatakan tidak terasa perubahannya sama sekali, ya saya kira tidak juga seperti itu. Soal PSI, data Guntur Romli juga keliru. PSI memang tidak lolos ke Senayan, tapi jelas suaranya naik. Dari pemilu 2019 yang hanya 1,89%, naik menjadi 3,13%. Jadi ada kenaikan 1% lebih atau hampir 2%. Sementara tadi, PDI Perjuangan turun 3% dari 19,33 ke 16,72%. Ini kan sudah kelihatan kontras. Dan apa yang dikatakan Bestari Barus benar. Dampak Jokowi belum signifikan karena tidak ada pernyataan dukungan resmi dari Jokowi untuk PSI. Beda dengan sekarang. Tadi dikatakan dipecat. Bayangkan tuh orang yang berhasil memenangkan kontestasi presiden dinyatakan sebagai dipecat. Padahal kita tahu sendiri bahwa Bu Megawati nggak pernah menang pemilu tuh. Kemudian coba-coba Ganjar Pranowo nggak pernah juga menang presiden tuh, kalah itu ditinggal Pak Jokowi gitu loh.
Ya, kekalahan dari Pak Prabowo itu tidak seberapa sakit sebetulnya. Yang sakit di situ ada Pak Jokowi mungkin, yaitu membekas sampai hari ini. Oke, kalau bicara tentang Lampung dan sebagainya, ke depan ini bersama Pak Jokowi, memang kami menitipkan juga kepada Pak Jokowi nanti, bukan cuma Lampung ya, 3 daerah pertama ini, Lampung, NTT, dan Sumatera Barat sebagai awalan. Tapi pastinya 38 provinsi ini akan dikunjungi oleh Pak Jokowi, dan mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia, Pak Jokowi sehat-sehat dan bisa melaksanakan janji beliau bahwa beliau akan berkunjung menyambangi mereka-mereka yang pernah bersinggungan dengan Pak Jokowi di berbagai wilayah Republik Indonesia ini. Termasuk juga nanti menyempatkan salah satu agendanya adalah mengunjungi DPD-DPD PSI, memberikan motivasi, semangat, dan kepada masyarakat, kami juga menitipkan kepada Pak Jokowi agar menyatakan bahwa sudah di PSI dan tidak lagi di partai PDIP yang lama. Itu yang Baik. Nampaknya kita ada gangguan teknis dengan Bang Bestari. Saya langsung ke Mas Burhanuddin dulu. Bagaimana Anda melihat kondisi? Ya. Pak Jokowi mau menyampaikan kepada masyarakat tentang dukungan terhadap Presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya melayani rakyat ke depan. Saya kira itu menjadi bagian daripada komitmen yang kami harapkan Pak Jokowi nanti dalam berkunjung mengunjungi masyarakat. Saya kira itu. Baik, Bang sebagai Bestari awalan. boleh tadi ditegaskan karena kita sempat kehilangan sinyal tadi ya di tengah-tengah saat Anda menyampaikan statementnya. Apa sih sebenarnya yang jadi tujuan utama safari politik yang dilakukan Joko Widodo ini? Iya, kan sudah dijelaskan oleh beliau juga, menyapa kembali masyarakat, banyak undangan, tapi kami menitipkan 2 hal. Pertama adalah menyampaikan kepada masyarakat se-Indonesia yang beliau kunjungi bahwa beliau sekarang sudah bersama PSI, tidak lagi bersama partai lama, ini PDI. Nah, itu menjadi penting untuk masukan bagi masyarakat, supaya jelas bahwa yang ke depan ini Jokowi adalah PSI. Itu satu. Yang kedua, kami berharap Pak Jokowi juga menyampaikan kepada masyarakat tentang dukungan terhadap Presiden terpilih Prabowo dan Wapres Gibran ke depan. Itu dia. Nah, ini pernyataan yang paling menohok. Bestari Barus mengingatkan bahwa sepanjang sejarah PDI Perjuangan, hanya Jokowilah yang mampu memenangkan pemilu langsung untuk PDI Perjuangan. Bahkan selama 2 periode. Faktanya, memang Megawati sendiri kalah 2 kali berturut-turut dari SBY. Ganjar juga kalah dari Prabowo. Jadi jelas, yang paling berjasa mengangkat nama PDI Perjuangan adalah Jokowi. Karena Megawati jadi presiden, itu bukan pemilu langsung, tapi hanya menggantikan Gus Dur. Itu pun hanya 2 tahun. Jauh dibandingkan Jokowi yang jadi presiden selama 10 tahun. Dan kalau misalnya ditanya apakah masih ada kotel efeknya, memang Pak Jokowi tingkat kedisukaannya 1,5 tahun terakhir ini mengalami penurunan ya, dari 94% ke 77%. Tapi 77% itu bukan angka yang kecil ya. Jadi masih cukup lumayan pangsa pasar buat PSI dengan memanfaatkan kotel efek Pak Jokowi. Nah, ini menarik. Fakta menunjukkan tingkat kesukaan kepada Jokowi masih sangat tinggi untuk seorang mantan presiden. Dari sebelumnya 90% turun ke 70%. Masih sangat tinggi. Sehingga memang agenda turun gunung Jokowi ini akan memberikan dampak luar biasa. Dan ini sepertinya yang ditakutkan PDI Perjuangan. Apalagi di kubu Banteng sudah tidak ada lagi tokoh yang selevel dengan Jokowi untuk urusan belusukan. Ganjar misalnya hanya mengikuti gaya Jokowi, sehingga lalu dia pernah diasosiasikan dengan kelanjutan Jokowi. Megawati sendiri jauh dari label figur yang populis. Megawati lebih ke elitis sehingga ada jarak yang jauh antara dirinya dengan rakyat. Nah, pada titik ini menjadi problematik karena pendukung
Pak Jokowi secara personal itu di beberapa tempat beririsan dengan kantong-kantong PD Perjuangan. Apalagi tadi Pak mengatakan bahwa Pak Guntur. ingin sekaligus kampanye bahwa Pak Oh, Jokowi tidak Bestari. lagi di partai lama. Itu kan artinya secara tidak Wajib itu. langsung secara tidak langsung PSI sudah menabuh genderang perang juga ke PD Perjuangan. Kalau misalnya memang niat untuk mengunjungi kantong-kantong Pak Jokowi itu juga dalam rangka menyiarkan kabar bahwa Pak Jokowi sekarang bersama PSI dan bukan lagi bersama partai yang lama. Baik, Nah, analisa saya tadi di awal dikuatkan Burhanuddin Muhtadi bahwa belusukan Jokowi ini memang akan mengganggu PDI Perjuangan karena kantong-kantong massa PDI Perjuangan dan PSI beririsan. Otomatis mereka yang simpati dan mendukung Pak Jokowi sekarang akan makin pasti untuk pindah haluan dari PDI Perjuangan ke PSI. Jadi memang ini akan sangat mengganggu dan memberikan pukulan telak ke PDI Perjuangan. saya ke Mas Guntur. Ini tadi menarik apa yang disampaikan oleh Mas Burhanuddin. Bagaimana kemudian walaupun memang terjadi penurunan ya dari 94 menjadi 77%, tapi ternyata ini begitu dibedah lagi dari datanya Indikator Politik Indonesia beririsan antara pihak-pihak yang menyukai Joko Widodo, kemudian PSI dan juga PDI Perjuangan. Bagaimana Anda menilainya? Apa tidak takut ini nanti suaranya justru tergerus pindah gitu ke PSI? Kalau kami lihat memang ini ada upaya untuk memprovokasi PDI Perjuangan, baik dengan katakanlah melakukan perjalanan, kemudian pemakluman bahwa Jokowi sudah tidak bersama dengan PDI Perjuangan. Makanya saya tegaskan, jangan hanya bilang tidak bersama PDI Perjuangan, bilang aja udah dipecat, gitu ya. Itu kan lebih tepat sebenarnya. Dan bagi kami ya, ketika ada upaya untuk melakukan provokasi, tentu kami juga harus memberikan tanggapan balik. Ini kelihatan narasi ketakutan Guntur Romli dengan mengatakan belusukan Jokowi sebagai bagian dari memprovokasi PDI Perjuangan. Menurut saya, Guntur memang sadar inilah kelemahan PDI Perjuangan saat ini. Tidak ada lagi figur di internal PDI Perjuangan yang bisa menandingi Jokowi soal turun ke akar rumput. Karena sudah tidak ada lagi figur elit PDI Perjuangan yang benar-benar dicintai rakyat. Tapi kan masyarakat juga tidak bodoh ya, dengan misalnya bagaimana Jokowi dikenal sen kiri belok kanan gitu kan. Apa yang beliau sampaikan kemudian tindakannya itu berbeda dengan omongannya. Saya kira masyarakat sudah tahu. Dan juga ketika dalam tahun-tahun terakhir ini juga masyarakat juga mulai terbuka. Ketika sebelumnya katakanlah banyak yang menyukai Jokowi ya, kemudian sekarang mulai terbongkar dari kasus misalnya kereta api cepat yang membebani hutang negara, kemudian IKN yang sudah ratusan triliun ternyata juga belum ditetapkan sebagai ibu kota negara, tetap Jakarta. Ini kan masyarakat semakin terbuka. Namun ingin disampaikan, ada konten yang menarik dari Mbak Husnul ya, tadi saya baru lihat, bagaimana ketika Jokowi bersama PDI Perjuangan sangat dimuliakan, beliau sejak menjadi wali kota 2 periode, menjadi gubernur, menjadi presiden, keliling Indonesia untuk bekerja pada rakyat, buat rakyat. Nah sekarang Jokowi dipaksa dalam tanda kutip oleh PSI untuk keliling bekerja untuk partai. Jadi ini perbedaan yang sangat mencolok ya, antara bagaimana ketika bersama PDI Perjuangan sangat dimuliakan, kemudian ketika pada saat ini bersama partai tanda kutip dieksploitasi untuk kepentingan elektoral ya, yang tidak katakanlah menanja. Karena kalau bagi saya semua masyarakat sudah mengerti bagaimana Jokowi menggunakan cara-caranya dengan apa yang tidak baik, pelanggaran etika terhadap Gibran, kemudian juga ada Kaisang saat ini. Jadi masyarakat sudah menurut saya sudah mengerti, sudah paham. Tapi tentu saja ketika ada upaya provokasi terhadap kantong-kantong PDI Perjuangan, kami tentu saja harus waspada, kami juga harus memberikan respon. Jangan sampai terperdaya, jangan sampai dibohongi dengan taktik-taktik yang dengan pencitraan yang seperti tulus, tapi kan kenyataannya juga ada persoalan-persoalan yang menyebabkan
bangsa ini sampai sekarang juga tidak selesai sakitnya. Masalah fiskal sekarang, kemudian juga masalah moneter. Ya ini kan pada akhir-akhir pemerintahan Jokowi bagi kami ya ini yang berdampak sekarang pada saat ini gitu. Begitu Mbak. Di sini Guntur Romli mulai lakukan serangan dengan narasi sen kiri, sen kanan, dan lain-lain. Dan nanti akan diskakmat Bestari Barus. Dia juga mengklaim PD Perjuangan memuliakan Jokowi. Pertanyaannya, kalau dimuliakan, kenapa dihina ketua umumnya di depan publik? Kenapa dipecat? Narasi Guntur ini jadi kontradiktif. Karena faktanya, Jokowi hanya didukung PD Perjuangan kalau bersedia menjadi petugas partai dan menjalankan semua perintah ketua umum dengan loyalitas buta. Jadi yang mengeksploitasi Jokowi adalah PD Perjuangan sendiri. Baik, saya ke Mas Bestari. Ini ada yang menarik yang tadi disampaikan oleh Mas Guntur. Bagaimana kemudian posisinya dari seorang Joko Widodo ini, Pak Jokowi ini berarti sekarang lebih bergerak bekerja untuk partai. Sementara kalau dulunya dinilai bekerja untuk rakyat. Pandangan Anda terkait dengan hal ini seperti apa? Dan yang poin kedua, Pak Mas Bestari, saya ingin tanyakan, apakah artinya ini semakin menguatkan bahwa seorang Joko Widodo ini sesaat lagi akan benar-benar diumumkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Artinya sudah menegaskan ya posisinya seorang Joko Widodo di PSI. Ya, apapun yang disimpulkan oleh orang sakit hati atas sesuatu yang tidak dapat mereka raih, mereka paksa kepada Pak Jokowi, ditunggangi, bahkan ada kekasaran-kekasaran narasi. Ya apapun yang disimpulkan sama mereka itu ya memang gunanya hanya untuk memuaskan batiniah sementara saja. Sakitnya memang luar biasa itu. Ya kan? Nah itu kalau dikaitkan dengan Pak Prabowo sudah menyatakan ini untuk rakyat, untuk wong cilik. Untuk wong cilik saja partainya si Mas Guntur ini ternyata nggak suka itu pelayanan kepada wong cilik. Yang penting bagaimana caranya bisa menyalahkan Pak Jokowi, kan begitu. Karena sakitnya memang luar biasa. Saya merasakan loh, gitu loh. Saya bersimpati kepada Anda. Bukan berindosat. Kalau berindosat udah dijual soalnya. Iya kan? Nah, kalau kemudian juga begini. Saya kira PDIP itu perlu untuk evaluasi diri lah ke dalam. Ngapain sih kemudian memupuk kebencian yang terlalu dalam kepada Pak Jokowi, kan menularkannya kepada para pihak. Apa nggak lebih baik berbenah bagaimana kemudian belajar ke depan untuk menang pemilu daripada kemudian mengomentari apa yang menjadi harapan partai-partai lain. Ya ke depan tatalah lebih baik partainya supaya kader-kader itu tetap bertahan di sana. Kan itu jauh lebih baik ketimbang selalu setiap hari merasa kecewa dan sakit hati. Tadi yang kedua adalah soal apa Mbak? Posisi dari Pak Jokowi ini, apakah makin menegaskan bahwa saat ini menjadi Dewan Pembina dari PSI? Tidak ada tempat yang lebih baik dari Pak Jokowi ini selain daripada tempat yang terhormat sebagai patron politik. Apa yang kurang dari Pak Jokowi? Belum ada yang menyamai menang pemilu 5 kali, ya kan? Tanpa jeda itu menang pemilu 5 kali. Tidak ada yang seperti itu. Jadi wajar saja bahwa kami PSI melihat Pak Jokowi sebagai satu partai politik, satu person yang diterima kehadirannya oleh masyarakat dan kami jadikan patron. Ya kalau di sana dipilih nggak pernah menang, cuman Pak Jokowi yang pernah menang. Dan karena dianggap tidak nurut, ya itu dipakailah alasan berbagai macam cara. Padahal saya masih ingat tuh, ada juga yang teriak-teriak soal komisaris kalau nggak salah waktu itu. Wah galak betul sampai akhirnya ke istana. Saya kira itu. Ada tokoh yang dijual. Yang jual pahlawan Bung Karno juga ada. Yang jual presiden ke-6 juga ada. Ya wajar-wajar aja kalau kita kemudian Pak Jokowi berpihak kepada PSI dan menyampaikan kepada publik bahwa saya sekarang bersama PSI. Nah tapi tadi ada satu yang menarik yang salah alamat gitu. IKN dikatakan belum selesai, IKN tetap berjalan.
kantor wapresnya sudah ada, memang betul. Tapi seharusnya PDIP itu mendorong presiden agar membuat kepresnya. Nah, itu lebih benar berpikirnya, saya kira itu. Baik, artinya Bang Bestari walaupun sudah banyak nih ya gerbong yang juga pindah ke PSI dari partai lain sebelumnya, dinilai memang masih sangat membutuhkan sosok Presiden ke-7 Kita Republik berbeda Indonesia ya? dengan yang lainnya. Kami belum lulus parlemen kami belum lulus verifikasi faktual. Ya. Tapi ada yang sudah lulus ini selalu yang diintip PSI aja. Itu menggembirakan hati kami sebetulnya sih. Oke, baik. Terima kasih Bang Bestari. Ini telak. Saya juga setuju pernyataan Bestari Barus. Ini ekspresi sakit hati dari elit-elit PD Perjuangan. Bestari juga dengan cerdas menyinggung soal Indosat. Karena faktanya Megawati menjual Indosat di era kepemimpinannya. Yang membuat Indonesia bukan untung, malah rugi. Karena ternyata nilai Indosat menjadi sangat tinggi ketika dijual ke tangan asing. Terakhir, Tapi hari ini kami masih menata organisasi ini supaya lulus verifikasi faktual sampai di tingkat kecamatan sebagaimana dipersyaratkan undang-undang KPU. ya. Baik, terima kasih Bang Bestari. Saya ke Mas Guntur. Terakhir Mas Guntur Romli. Ya, bagi kami dalam politik itu perlu kedewasaan, jangan seperti anak kecil yang mudah ngebully, ngenyolek, terus ketika dilawan balik kemudian baru teriak-teriak dan playing victim. Dan ini yang terjadi seperti Bang Bestari ataupun PSI yang selalu memprovokasi dan mencolek-colek PDI Perjuangan. Ketika kita memberikan tanggapan yang lebih berkeras, baru kain-kain kemudian bilang playing victim. Tapi bagi kami begini, bagaimana PDI Perjuangan selama bersama Pak Jokowi sangat memuliakan Pak Jokowi. Ketika Anda bicara dari wali kota 2 periode, kemudian gubernur, kemudian pilpres 2 periode, itu adalah bersama PDI Perjuangan. Itu fakta yang nggak bisa dihapus, ya. Kemudian ketika misalnya tapi kan Anda mengatakan dengan sangat Baik, tegas kita bahwa persilakan dulu dipecat, Mas Guntur begitu. Romli untuk menyelesaikan, Bang Bestari. Ya. Tentu saja kami menolak, gitu loh. Pelanggaran Kan terhadap kalian konstitusi yang mengatakan PDI Perjuangan dipecat, adalah masa menolak. dipecat dibilang dimuliakan, ini ngarang aja ini. Karena yang terjadi adalah ini pelanggaran. Gitu. Gak mungkin PDI Perjuangan meloloskan keinginan Jokowi untuk mengangkat anaknya sendiri sebagai cawapres. Dari mana Pak Jokowi mengangkat anak ini? Fitnah saja yang dibangun, ada sakit hati yang diderita kan. Memang sakit, kalah itu sakit memang. Apalagi kalah dari orang yang disingkirkan gitu loh. Memang itu sakit itu. Kita biarkan Mas Guntur untuk menjelaskan dulu. Kalah dari orang yang disingkirkan itu sakit. Baik, kita persilakan Mas Guntur. Yang sakit hati itu Jokowi dipecat oleh PDI Perjuangan kan itu kan. Iya. Iya, disingkirkan itu kemudian kalah. Memang itu sakit. Tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan ke depan lebih mampu menata organisasi dengan baik. Saya kira itu. Ini lucu, Guntur menyinggung soal kedewasaan. Malah yang sering tampil tidak dewasa itu elit PD Perjuangan, khususnya Guntur Romli. Apapun yang dilakukan Jokowi selalu dikomentari, dinyinyiri. Seolah-olah PDI Perjuangan selalu terganggu dengan langkah-langkah Pak Jokowi. Jadi ini memang gaya elit banteng, selalu memframing sebaliknya. Dan faktanya, kala itu memang sakit. Dan terbukti hingga sekarang, sepertinya banyak elit banteng belum move on. Salah satunya Guntur Romli. Jadi sekali lagi, sadar atau tidak, elit banteng seperti menunjukkan bahwa Jokowi itu memang masih sangat berpengaruh bagi mereka. Apapun yang dilakukan Jokowi, selalu mereka merasa terdampak. Dan akhirnya yang dimainkan adalah politik kebencian. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kontra narasi.